Prinsip syariah dalam berbisnis. Bisnis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pandangan Islam, bisnis harus memperhatikan cara memperoleh dan pemanfaatan harta. Tidak boleh asal-asalan. Perolehannya harus dengan cara yang halal, tidak boleh dengan cara-cara yang diharamkan dalam Islam. Sebagai contoh cara yang diharamkan adalah bisnis dengan cara menipu, menjatuhkan bisnis orang lain, dan meminta bantuan jin. Dalam pemanfaatan hasil dari bisnis, juga harus dimanfaatkan dalam jalan-jalan kebaikan dan dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Sebagai contoh pemanfaatan hasil bisnis untuk kegiatan yang haram adalah profit atau keuntungan bisnis digunakan untuk berjudi. Selain itu, bisnis dalam Islam harus didasarkan atas rasa suka sama suka antara satu pihak dengan pihak lainnya. Hal ini untuk membuktikan bahwa ada keridhaan dari kedua belah pihak untuk melakukan akad bisnis. Allah berfirman pada Quran Surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. Prinsip bisnis dalam Islam. 1. Kepuasan pelanggan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbisnis selalu mengutamakan pelanggannya. Hal ini dibuktikan dengan kejujuran dan keterbukaan dari harga awal yang Rasulullah beli. Dua, kejujuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbisnis selalu berkata jujur. Beliau selalu terbuka soal mutu, kualitas, dan kuantitas dari barang yang Rasulullah jual. Ketiga, persaingan yang sehat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbisnis mengajarkan untuk bersaing secara sehat. Sehat dalam artian bersaing untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan, kualitas kejujuran, serta tidak saling mengungkapkan keburukan pesaing bisnis. Keempat, keadilan. Dalam berbisnis harus menjunjung asas keadilan.
Adil dalam artian memberikan upah dan hak kepada para pekerja. Selain itu adil dalam bertindak serta tidak mengandung unsur riba di dalam memperoleh keuntungan. Kelima, sikap kehati-hatian. Dalam berbisnis harus miliki kehati-hatian. Hal ini karena tak jarang dalam berbisnis ditemui hal-hal yang bersifat samar atau belum jelas kehalalan dan keharamannya. Oleh sebab itu pebisnis dituntut untuk memiliki sifat warok atau berhati-hati. Landasan normatif etika bisnis Islam. Persatuan, dalam bisnis Islam diharapkan untuk tidak saling menjatuhkan dan saling menjelekkan, karena dapat memecah kerukunan antar sesama. Dalam Islam kita diajarkan untuk saling mengasihi, dan memberi, serta mensedekahkan beberapa bagian dari harta kita. Hal ini menunjukkan bahwa sejatinya kekayaan adalah berasal dari Allah yang dititipkan kepada manusia. Keseimbangan atau equilibrium, dalam bisnis kita harus seimbang. Hal ini untuk memperoleh adanya keadilan serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Bebas berkehendak, dalam etika bisnis Islam seseorang diberi keleluasaan untuk mewujudkan apa yang dia inginkan selama tidak terlepas dari koridor Islam. Hal ini untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi dari pebisnis. Bertanggung jawab, setelah diberi kebebasan untuk berkehendak, pebisnis harus siap untuk bertanggung jawab atas apa yang telah ia kerjakan dan hasilkan. Terakhir adalah kebenaran. Seorang pebisnis harus benar dalam niat, tujuan, serta prosesi saat akadnya. Tidak ada hal-hal yang ditutupi. Orientasi bisnis dalam Islam. Tujuan bisnis harus tidak hanya mencari qimah madiyah atau nilai materi sebanyak-banyaknya, tapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit, keuntungan atau manfaat non-materi seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial, dan sebagainya. Jika keuntungan materi dan non-materi telah diraih, maka pengusaha harus berupaya menjaga pertumbuhan agar selalu meningkat. Upaya ini juga harus selalu dalam koridor syariah dan bukan dengan menghalalkan segala cara. Setelah target suatu usaha atau suatu perusahaan telah tercapai, pertumbuhan setiap tahunnya juga harus dijaga keberlangsungannya agar perusahaan atau pengusaha tetap dapat bertahan dalam waktu yang lama. Semua tujuan yang telah tercapai tidak akan berarti jika tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka dari itu bisnis Islam menempatkan keberkahan sebagai tujuan inti. Karena keberkahan merupakan bentuk dari diterimanya segala aktivitas manusia oleh Allah. Keberkahan ini menjadi bukti bahwa bisnis yang dilakukan oleh pengusaha muslim telah mendapat ridha dari Allah.